Aku tidak seperti yang dulu lagi. Sekarang aku berusaha semandiri mungkin dan melepaskan sedikit demi sedikit rasa sayangku untuk pasangan dan berusaha membahagiakan diri. Masya Allah, tabarakallah. Ini komentar dari Kak Wahyuni Yuni 134. Masih seputar apa yang terjadi padaku pasca perselingkuhan suami atau perubahan-perubahan yang kurasakan dalam diriku setelah suami ketahuan berselingkuh ya. Sebelum kita jawab komentar atau sebelum kita tanggapi komentar Kak Wahyuni yang ini, mungkin Mimi terlebih dahulu pengen ngucapin minal aidin wal faizin, maaf lahir batin teman-teman, punten pisan, maaf banget karena sehubungan dengan ART semuanya yang lagi pada pulang kampung dan baru pada balik satu-satu ke rumah. Jadi dari kemarin Mimi gak sempet ngonten sama sekali karena harus megang anak, tetap sambil megang kerjaan, harus megang rumah juga, maafin ya. Tapi walaupun Mimi belum sempat bikin konten minal aidinan kemarin, hatiku yang paling dalam hari ini mau bilang minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Mohon maaf ya kalau banyak kata-kata Mimi, konten-konten Mimi yang gak sesuai dengan apa yang teman-teman pikirin, dengan apa yang teman-teman harapin. Kalau ada yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, mudah-mudahan dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kemarin liburan lebarannya semuanya happy-happy sama keluarga ya. Amin. Semoga kita dikasih kesempatan ketemu Ramadan tahun depan dan lebaran lagi ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut ya. Yuk, komentarnya seperti ini. Jadi memang ada banyak sekali teman-teman kita atau para istri yang pasca suami berselingkuh, dia tidak lagi menjadi orang yang sama ya. Dia menjadi orang yang totally different dibanding dirinya yang dulu. Kalau dirinya yang dulu itu adalah perempuan-perempuan atau istri-istri yang selalu semangat, selalu ceria, selalu fokus ya, mengurus kebutuhan anak-anak, mengurus kebutuhan suami, merawat keluarga supaya keluarganya bisa sehat, bahagia, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebagai ibu kita merasa ini adalah tugasku gitu ya, ini adalah kewajibanku, aku adalah tonggak dari rumah tangga ini. Mungkin suami yang mencari uang, tapi akulah yang merawat suami dan anak-anakku. Akulah yang merawat rumah tangga ini supaya berjalan sesuai dengan visi misi aku dan suami. Misalnya kita yang tadinya mungkin wanita yang jarang marah, misalnya gitu ya. Kita yang tadinya wanita yang penuh dengan kesabaran, kelembutan, bahkan yang tadinya harmonis sama suami karena memang merasanya selama ini rumah tangga gak ada apa-apanya gitu ya. Pasca perselingkuhan suami pastinya bisa berubah 180 derajat jadi wanita-wanita yang emosional, yang gak percayaan, posesif sekali sama suami, nggak bisa percaya lagi, traumanya tinggi, overthinking, negative thinking, suami keluar dikit, izin keluar sedikit, teleponan, megang nelpon lama sedikit langsung deg-degan, tangannya dingin, basah, keringetan. Belum lagi padahal kondisi lagi nggak apa-apa, lagi baik-baik aja, pikiran dibawa bengong dikit, tiba-tiba ingatan itu kembali mendatangi otak kita, kepala kita. Jadi waktu kita lagi udah nggak ada apa-apa sama suami, tiba-tiba kita ngungkit-ngungkit tanpa sebab. Kita nggak nyinggung-nyinggung lagi, ada konten apa dikit gitu ya, kita copy link, kita share ke WA suami. Ujungnya apa? Berantem lagi. Suami yang mungkin awalnya dia minta-minta maaf, berusaha membuktikan, berusaha meyakinkan bahwa dia betul-betul menyesali perbuatannya, tiba-tiba berubah jadi suami yang lebih kencang ke kita, jadi lebih galak, merasa bosan, merasa capek, disalah-salahin terus, diungkit-ungkit terus gitu. Bahkan jadi kok jadi playing victim, jadi kayaknya kita yang salah karena kita ngata-ngatain dia terus, karena kita marah-marahin dia terus, padahal gue begini gara-gara dia gitu ya. Ini bukan yang terjadi sama kehidupan dan rumah tangga teman-teman. Yang begini ya, hal kayak begini biasanya lingkaran setan yang seperti ini yang biasanya terjadi setelah perselingkuhan suami. We change, kita berubah, kita bukan lagi kita yang dulu. Bahkan sulit untuk menjadi kita yang dulu. Nggak usah jadi balik kayak kita yang dulu deh. Kita yang jadi jauh lebih tenang aja dibanding yang ini, itu rasanya sulit sekali ya. Sering nangis tanpa sebab, sering marah-marah, keinget-inget semua kejadian-kejadian yang lama, apalagi kalau sempat membaca, sempat melihat bukti-bukti perselingkuhannya. Ini pasti level kehancurannya juga berbeda. Wajar kalau perubahannya juga pasti dramatis gitu ya. Perubahannya juga pasti besar. Apakah ini normal? Apakah ini wajar? Apakah kita termasuk kategori perempuan-perempuan yang mungkin sudah gila ya? Apakah kita udah masuk ke taraf depresi? Apakah kita ini perempuan yang ribet, rese, gak bener, pantas digini? Apakah artinya hidup kita sudah hancur, sudah runtuh? Apakah artinya kita lemah, tetap bertahan? Atau apapun yang teman-teman rasain, apapun yang teman-teman pikirin, apapun sikap yang teman-teman keluarkan, Mimi cuma mau bilang ya, yang teman-teman rasakan saat ini, everything that you experience, apapun yang teman-teman lakukan, rasakan, pikirkan, sesungguhnya adalah fenomena yang normal ya. Rasa yang sangat normal. Teman-teman tuh gak kenapa-napa. Very normal sekali. Normal tetapi jiwanya lagi terluka, batinnya lagi terluka.
wajar kalau pikiran, perasaan, dan sikapnya mengeluarkan rasa sakit. Gimana sih kalau orang terluka, kalau orang misalnya ketusuk pisau, dia pasti wajahnya akan meringis, suaranya pasti akan lirih dan merintih kesakitan gitu ya. Dia pasti akan ngamuk-ngamuk, pingin segera sembuh, gak terima dengan rasa lukanya gitu. Memang wajar, semua orang yang terluka, yang merasakan sakit, pasti pikiran, perasaan, dan sikapnya akan menunjukkan kesakitan. Jadi normal, orang kalau lagi sakit, lagi terluka, dia masih ketawa-tawa, hidupku sempurna, luar biasa, aku sangat nikmati hidup ini. Itu nggak normal, nggak normal. Jadi kalau teman-teman berharap setelah ditempa ujian yang sangat berat, atau setelah tertusuk belati yang sangat tajam, lalu tertusuk yang sangat dalam, lalu teman-teman berharap bisa buru-buru balik normal, bahkan bahagia lagi, itu jelas tidak normal ya. Jadi yang terjadi sama teman-teman ini normal, teman-teman, gak apa-apa. Tapi ada luka di batinnya yang belum sembuh ya. Ada luka di jiwanya, bahkan luka-lukanya banyak. Mungkin tanpa disadari ada juga luka-luka masa lalu yang masih belum pulih, yang masih ada di situ, masih basah. Apalagi misal ini termasuk ke pernikahan kedua, pernikahan ketiga dengan masalah yang sama. Sedangkan luka dari pernikahan yang lalu-lalu juga misalnya belum beres gitu ya. Wajar kalau teman-teman pasti akan berubah jadi sulit bahagia dan terus-terusan merasa kesakitan karena ada lukanya. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, sama kayak orang yang terluka fisiknya. Misalnya ada orang dadanya ketusuk pisau, dia pasti akan merintih meronta kesakitan. Apa yang harus kita lakukan supaya dia berhenti merintih meronta kesakitan? Harus kita lakukan adalah membawanya ke dokter, diobatin, mengobati lukanya. Karena kalau kita obati lukanya, lalu lukanya sembuh, secara otomatis rasa-rasa sakitnya, rasa-rasa negatifnya hilang sendiri. Rintihan, rontaan, tangisan kesakitannya hilang sendiri. Maka luka di jiwa juga gitu kan. Mekanisme jiwa dan raga itu identik ya. Raga yang terluka akan membuat pemiliknya merintih, meronta, menangis kesakitan. Maka jiwa yang terluka juga sama. Jiwa yang terluka akan membuat pemiliknya merintih, meronta, menangis kesakitan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan supaya rintihan, rontaan, kesakitannya bisa berhenti adalah dengan menyembuhkan lukanya ya. Jadi teman-teman jangan merasa aneh, jangan merasa gila ya, jangan merasa salah, jangan merasa seperti sampah. No, teman-teman, gak apa-apa ya. Kita hanya perlu fokus memulihkan luka-luka di jiwa teman-teman. Tapi gimana mau pulih kalau lukanya bahkan sampai detik ini tidak diterima, penyebab lukanya tidak diterima, bahkan tutup mata terus, nggak mau lihat, denial terus sama luka-lukanya dan penyebab-penyebab luka-lukanya. Gimana mau sembuh? Gimana mau bisa diobatin ya? Orang kalau misalnya tangannya ketusuk pisau nih, pisaunya nancep di telapak tangan. Kalau dia mau bisa ngobatin supaya lukanya jadi pulih kan harus dilihat, harus diterima lukanya. Harus dilihat nih tangan gue terluka ya, walaupun dia akan berhenti menangis meronta, tapi kalau dilihat, diterima lukanya, mau nggak mau dia akan mulai mengobati, akan dicabut pisaunya yang menancap di situ, akan diobatin pelan-pelan sampai akhirnya dia pulih ya. Jadi sadari penerimaan, menerima kenyataan, menerima penyebab luka ini, menerima rasa luka, rasa sakit yang disebabkan sama luka ini, itu poin paling penting atau poin paling utama supaya luka-luka kita bisa dipulihkan. Jadi teman-teman yang hari ini sampai detik ini masih gak terima, gue gak terima suami gue begitu, gue gak terima dia bohong di belakang gue gak terima dia berbagi kasur sama perempuan lain, gue gak terima dia berkomunikasi kayak sepasang suami istri sama perempuan itu, gue gak terima di belakang gue dia ternyata bisa romantis sama perempuan lain, gue gak terima, gue yang temenin dia selama ini dari nol, gue gak terima. Semua hal yang masih teman-teman gak terima itu pelan-pelan harus dilepasin. Karena itulah penyebab utama kenapa pulihnya itu atau rasa tenangnya itu sulit kita rasakan, sulit kita dapatkan. Lagi pula coba teman-teman sadarin, sekarang manfaat kita gak mau menerima, denial terus sama kenyataan ini tuh apa? Apakah ada manfaatnya kita nggak menerima? Lalu apakah bisa kita nggak terima? Kan nggak bisa. Ini bukan pilihan ganda yang Allah ngetok-ngetok, assalamualaikum mau pilih yang mana ibu, kanan atau kiri, bukan ya. Ini kehendak yang sudah terjadi. Maka terima atau tidak terima, maka suka atau tidak suka, kita harus bisa menerima kenyataan ini. Itu adalah kunci utama perjalanan kita bisa memulihkan luka-luka di batin kita. Nah, cara kita memudahkan menerima kenyataannya Allah, tidak denial lagi terhadap kenyataan yang sangat menyakitkan ini adalah salah satu materi yang akan dibawakan di sharing langsung one-on-one bareng Mimi di sesi Pulih Bahagia Self Love. Kita ketemu di sesi ya. Teman-teman semangat, jangan khawatir, kita bisa pulih dari luka-luka ini. Amin.